Halo, ketemu lagi bersama akun YouTube Hadisyanta. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang tanggal 28 Oktober 2022. Sekarang tanggal 28 Oktober 2022, hari Jumat ya. Sekitar jam 10. Oke, jam 10 pagi ya. Saya akan bikin playlist baru ya. Playlist baru itu judulnya harga perangko terkini. Oke, ini adalah awal dari video playlist terbaru ya, yang judulnya harga perangko terkini. Oke, judul video saat ini adalah warisan sampai generasi keempat. Generasi keempat itu apa sih? Generasi pertama kan anak, generasi kedua itu adalah cucu, generasi ketiga adalah cicit, generasi keempat adalah buyut. Berarti generasi keempat itu adalah buyut. Pernah nggak kita mendengar, wah orang itu hartanya sampai 7 turunan? Dulu waktu saya masih SD tahun 90-an ya, saya sering denger tuh, oh si ini kayaknya sampai 7 turunan, kayaknya sampai 5 turunan, kayaknya sampai 4 turunan. Tapi pas saat krisis moneter, boro-boro 4 turunan. Hartanya habis karena kelalap sama krisis moneter 1998 itu kan. Jadi sebenarnya ada nggak warisan yang bisa sampai ke generasi keempat? Sebenarnya semua barang warisan itu bisa diwariskan sampai ke generasi keempat, tapi ada dua halangan. Halangan pertama adalah godaan, kedua adalah kebutuhan. Oke, saya kasih contoh ilustrasi ya. Bilang saja Pak Rudi punya anak namanya Pak Dodi. Pak Rudi ini meninggal dunia di tahun 2035. Ini contoh ya. Saya mohon maaf jika ada namanya Pak Rudi ya, saya mohon maaf ya. Pak Rudi meninggal dunia tahun 2035. Nah, Pak Rudi itu punya anak tunggal namanya Pak Dodi. Nah, Pak Rudi itu mewariskan satu rumah, satu ruko, dan beberapa harta. Rumahnya itu contoh kata bilanglah harganya 3 miliar. Terus rukonya itu bilang kata harganya 10 miliar. Contoh ya, tadi kan rumahnya 3 miliar. Rukonya harganya 7 miliar contohnya. 10 miliar, sorry. Terus harta kekayaan yang lain yang berupa deposito, tabungan, dan lain-lainnya itu totalnya 3 miliar. Berarti total yang diwariskan Pak Rudi ke Pak Dodi itu totalnya itu ada sekitar 20 miliar ya kan. Tadi kan rumahnya 7 miliar. Ini ilustrasi ya. Rukonya itu 10 miliar, kekayaan berupa uang, tabungan, dan bla 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 itu 3 miliar. Berarti itu totalnya 20 miliar ya. Pak Rudi mewariskan ke Pak Dodi. Nah, saya akan bahas tentang godaannya dulu ya, godaannya nih. Nah, bilang saja rukonya itu harganya 10 miliar ya. Bilanglah di Alam Sutra lah, itu pasti 10 miliar itu mungkin di jalan utamanya, boulevard utamanya ya. Oke, di Alam Sutra bilanglah. Di Serpong lah bilang, di pokoknya di daerah-daerah Serpong ya, di jalan utamanya itu ya. Nah, tahun 2040 Pak Dodi kan dapat warisan dari ayahnya Pak Rudi itu, ruko itu seharga 10 miliar. Itu di tahun 2035. Ini contoh ya, ilustrasi ya. Lalu pada tahun 2040 tiba-tiba ada godaan. Ada temennya Pak Dodi ini bilang, ruko lo itu kan dulu harganya 10 miliar. Gua beli deh, harganya
bilanglah 25 miliar. Berarti dalam kurun waktu 5 tahun itu kan 2035 tuh harga rukonya tuh 10 miliar. Lalu temannya Pak Dodi itu sebut saja Pak Yesaya itu pengen beli. Dodi, gue beli ruko lu deh. Itu ya kan tahun 2040 ya. Gue beli harganya 25 miliar. Berarti ada keuntungan 15 miliar. Ini godaan terbesar loh. Godaan terbesar. Saya yakin pasti dijual. Pasti dijual. Hari gini, hari dapat keuntungan 15 miliar, masa nggak dihantam ya? Pasti dihantam lah, direbut lah. Pasti itu dijual. Nah, pasti Pak Dodi pikir, ya nggak apa-apa lah, jual. Itu. Nah, dengan itu berarti sebenarnya Pak Dodi itu memutus peluang mewariskan. Ya kan Pak Dodi kan punya anak kan, berarti ada kemungkinan anaknya Pak Dodi itu nggak dapat warisan ruko ini. Nah, itu godaan. Nah, terus saya bahas tentang kebutuhan ya. Oke, sebetulnya sama lah. Pak Rudi mewariskan harta yang tadi itu ke Pak Dodi ya kan. Ruko seharga 10 miliar, rumah seharga 7 miliar. Terus uang dan plus tabungan yang lain seharga 3 miliar, total 20 miliar. Contoh kata ya. Ternyata Pak Rudi ini gagal bisnis. Contoh ya, Pak Rudi gagal bisnisnya. Jadi dia udah hutangnya menumpuk di bank gitu. Akhirnya satu-satunya jalan Pak Rudi jual rukonya, ya kan. Lalu ditawarkanlah ke Pak Yesaya. Karena Pak Rudi itu butuh statusnya, maka Pak Yesaya bilang, ya udah deh, gue tolong lu deh, gue beli deh, harganya 15 miliar lah. Jadi ada untung 5 miliar ya. Otomatis karena Pak Rudi itu butuh uang, makanya dijual rukonya ya. Jadi seharga 15 miliar. Jadi untungnya 5 miliar ya. Berarti otomatis Pak Rudi itu memutus warisan buat anaknya Pak Rudi. Nah, itu. Semua barang pada dasarnya bisa sampai ke generasi keempat, anak, cucu, cicit, buyut. Tapi halangan terbesar adalah godaan dan kebutuhan. Dua itu ya, godaan dan kebutuhannya. Ya, oke, dua itu. Jadi, lalu ada nggak barang yang bisa diwariskan tanpa godaan dan kebutuhan? Ada, perangko. Anda beli perangko saat ini, misal kata 10 juta. Anda belum tentu bisa jual ke depan 10 juta lagi. Karena perangko itu, oke, saya jelaskan ya. Saya Hadi Sugito Wijaya, saya adalah penggemar perangko sejak umur 10 tahun. Saya lahir tahun 1976 ya. Saya gemar perangko itu sejak tahun 1986. Selain itu saya itu adalah indigo, bisa melihat masa depan. Banyak orang bertanya sama saya karena mereka tahu saya itu indigo ya. Pak, perangko itu kapan booming? Booming itu bahasa Jakarta tuh laris manis ya. Kapan laris manis? Pertanyaan itu ada puluhan orang bertanya sama saya. Dan pertanyaan itu bikin saya penasaran. Oh iya, kapan ya perangko laris ya? Akhirnya saya terawang, kapan ya perangko laris ya? Ternyata perangko akan laris itu 210 tahun lagi, terhitung dari tahun 2022 saat ini ya. Berarti kalau 2022 itu, kalau 210 tahun lagi itu berarti 35 ya. Ya, berarti itu udah masuk. Anak saya itu sekarang umur 8 tahun. Berarti kalau 210 tahun lagi, berarti itu generasi keempat anak saya. Anak, cucu, cicit, buyut. Berarti itu buyut saya yang akan menikmati
210 tahun lagi tentu saya udah meninggal dunia. Yang akan menikmati perangko saya itu saat perangko itu harganya naik itu ya buyut saya. Iya, perangko kuno itu saat ini memang belum menarik ya, jujur belum menarik. Dari 270 juta penduduk Indonesia, itu yang koleksi perangko itu, yang disebut dengan kolektor perangko itu paling hanya 5 juta jiwa ya yang benar-benar koleksi ya. Kolektor itu adalah orang yang mengkoleksi perangko minimal 10 lembar. Kalau di bawah 10 lembar itu bukan kolektor perangko ya. Itu hanya main-main. Oke, jadi dari 270 juta jiwa itu yang benar-benar koleksi perangko itu, yang disebut kolektor perangko itu 5 juta jiwa. Nah, 5 juta jiwa ini ada beberapa yang tanya saya, oke, saya terawang, ternyata perangko boomingnya 210 tahun lagi. Ya, nggak apa-apa. Justru saya senang, karena kenapa? Kalau perangko saat ini laku, berarti saya tidak bisa wariskan ke buyut saya, ya kan? Saya ada sekitar 1.700 lembar perangko. Yang layak dijual itu 700 lembar perangko. Yang 1.000 itu adalah perangko biasa yang disebut dengan perangko sampah. Mungkin saya akan mix dengan produk lain kalau yang perangko sampah ini ya. Dengan produk apa nanti saya akan pikirkan lebih lanjut ya. Jadi 700 ini yang akan saya jual ke masyarakat. Sebenarnya nggak 700 ya. Yang saya jual itu 650 lembar perangko. Yang 50 lembar perangko itu akan saya simpan, saya akan wariskan ke buyut saya nanti. Jadi saya akan wariskan ke anak saya wariskan lagi ke cucu saya, anak cucunya wariskan lagi ke buyut. Jadi gitu. Jadi next masa depan masa depan garis keturunan saya ingin memastikan bahwa 210 tahun lagi buyut saya itu akan menerima warisan harta karun yang berupa perangko itu yang harganya wow. Mereka akan bersyukur kepada kakeknya, yaitu saya, kakek eyang. Terima kasih. Saya akan menjual 650 lembar perangko ya. Saya akan bagi-bagi harganya ya. Mulai dari harga termurah itu nanti saya akan jual 500.000, dapat 7 lembar. Anda boleh pilih. Ada 2 album. 2 album itu ada sekitar 200 lembar ya. Jadi itu mulai dari harga termurah sampai harga termahal ya. Nah, nanti mulai besok saya akan besok atau lusa atau kapan saya akan promosikan melalui YouTube saya. Jadi ayo beli perangko. Jadi dengan Anda beli perangko di tempat saya, ya kan, Anda memastikan bahwa buyut Anda nanti bisa menikmati kekayaan, ya kan. Anda boleh mewariskan rumah, Anda boleh mewariskan ruko, Anda boleh mewariskan deposito, Anda boleh mewariskan mobil, Anda boleh mewariskan motor, dan mewariskan apapun juga boleh. Itu nggak dilarang. Tapi harus diingat bahwa warisan itu bersifat godaan dan kebutuhan. Karena tidak ada jaminan ketika Anda wariskan, misal kata ruko, contoh kata, anak Anda yang menikmati, belum tentu cucu Anda bisa menikmati. Karena kenapa? Pasti godaannya banyak. Wah, naik 2 miliar, naik 5 miliar, itu godaan itu. Jual aja deh. Pasti godaan itu, nggak mungkin tidak tergoda. Ya dong. Pasti anak Anda tergoda dong. Saya kata Anda wariskan ruko, bilanglah harganya 10 miliar. Terus saat Anda meninggal 5 tahun lagi harga rukonya naik. Pasti anak Anda tergoda dong. Gua apa-apa deh, gue jual aja, lumayan dapat untung. Untungnya bisa diputar usaha, kayak gitu kan. Tapi ketika Anda wariskan perangko, itu sama juga dikunci. Tidak bisa dijual. Lakunya nanti saat 210 tahun lagi. Nah, itu buyut Anda yang akan menikmati. Buyut saya juga akan menikmati. Ayo beli perangko sama saya. Anda boleh wariskan emas, Anda boleh wariskan properti kayak ruko, rumah, tanah.
Anda boleh wariskan uang, Anda boleh wariskan deposito, Anda boleh wariskan apapun juga. Tapi jangan semuanya ke itu. 70% Anda boleh wariskan ke konvensional tersebut ya, kayak rumah, ruko, tanah, uang, properti, tabungan. 30% Anda wariskan itu berupa perangko. Nah, yang berupa perangko ini buat buyut Anda, bukan buat anak Anda. Kalau buat anak Anda pasti dijual. Kalau perangko saat ini beli tidak bisa dijual lagi karena dikunci, klek. Sampai 210 tahun lagi pada saat booming baru bisa dijual. Oke. Buat Anda mau beli boleh silakan. Oke. Lihat perkembangan selanjutnya ya, saya akan posting ya perangko yang mulai harga termurah sampai harga termahal. Yang termurah itu Rp500.000, dapat 7 lembar perangko. Oke. Mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Terima kasih. Horas seluruh dunia, horas seluruh dunia, horas seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih. Saya akan masukkan ke video ini, saya masukkan ke daftar, ke playlistnya, judulnya harga perangko terkini ya. Oke, terima kasih.